saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita datang ke dalam rumah Tuhan. Sore hari ini bersama-sama kita ada di tempat ini untuk menyatukan hati kita, bersekutu bersama-sama di tempat ini dan kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia Tuhan, Dia Yesus yang layak menerima segala pujian yang terbaik, segala penyembahan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu bagi kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sambil angkat kedua tangan kita bersyukur pada Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
terima kasih, kami bersyukur pada Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Yesus, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, besar perbuatanmu. Haleluya. Segala pujian, segala hormat kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur pada Yesus Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami berikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah kami, Bapa kami yang setia dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu Bapa yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Selalu baru Tuhan setiap pagi dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sempurna. Sehingga sore hari ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu Bapa. Nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan, pribadi-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa yang mengubahkan setiap kami, yang memperbaharui kami, bahkan Tuhan membawa kebangunan rohani atas setiap kami pribadi, lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus Tuhan sudah bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan dengan bersatu hati kami menolak, menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu, kuasa kegelapan, pengganggu, pengacau, intimidasi setan. Tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita, berikan salam sebanyak-banyaknya. Katakan, mari kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Dia Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Kemuliaannya nyata di tempat ini.
Semuanya nyatakan pada Tuhan. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, oh buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang. Kau layak nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembahku, kau layak. Oh nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, kudus, oh. Kudus, 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 biar ku Kau layak, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudusku, kau layak. Oh nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, oh biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Haleluya. Orang-orang yang memandang kepada Tuhan tentu bersuka cita dalam hidupnya, amin. Lebih lagi kita bersuka cita memuji, meninggikan nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia Yesus Tuhan, Dialah kekuatan dan mazmur dalam hidup kita, amin. Hanya kepadanya hati kita percaya. Yang sepakat dia sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Semuanya angkat suaranya. Amin. Hati kami percaya kepadamu Yesus. Gunung-gunung lagi nyatakan, ku mau selalu, sebab cintamu padaku. Walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sambil melompat sama-sama kata, setiamu. Semuanya melompat, tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kami perlukan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami yang baik. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak kemuliaan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, pujian pengagungan bagi Yesus Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, kami sembah puji namamu Yesus. Kaulah segalanya, kau sumber kehidupan, kau sumber
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Ajaib dan luar biasa. Sebab hanya Engkau yang layak dipuja, Engkau yang layak disembah, ditinggikan, Amin. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, buat waktu yang indah kami bisa datang kepadamu, kami bisa bersekutu denganmu, kami bisa memuji, Amin. menyembahmu Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan melimpah di Amin. tempat ini Tuhan, dan secara pribadi kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Sehingga pengenalan akan Engkau semakin bertambah-tambah dalam Amin. hidup kami di masa muda daripada setiap umat Tuhan ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kebenaran Tuhan akan disampaikan kepada setiap mereka membukakan hatinya di dalam nama Yesus. Roh pengertian itu mengalir atas mereka Tuhan, sehingga mereka mengerti firman-Mu, mereka menyambutnya dengan sukacita Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan itu sangat-sangat memberkati mereka, menguatkan, meneguhkan mereka Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima Amin. kasih Bapa, kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Kami Amin. serahkan waktu ini Tuhan hingga pada akhirnya. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Amin. Dan tidak ada satupun Tuhan lalu di dalam nama Yesus. Dalam nama roh jahat, Dalam setan nama penipu, kegelapan, kau gelisah. Dalam nama Yesus, tidak mengerti firman Tuhan, kami usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kuasa-kuasa gelap kami tolak dalam nama Yesus. Dalam Demi nama nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya ada Roh Kudus yang setia, Amin. yang Haleluya. bekerja di setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari silakan duduk. Haleluya, pemuda. Haleluya, pemuda yang luar biasa. Oke, supaya pemuda lebih bergerak lagi ya, agar semuanya bisa hadir. Puji nama Tuhan. Nah, kita terus tetap setia saudara, mengikut Tuhan sampai kepada kesudahannya ya. Karena Tuhan mau akhirnya, bukan awalnya, bahkan perjalanannya, tapi bagaimana akhirnya. Perjalanan itu penting saudara, tapi harus sampai kepada akhirnya. Bahkan di dalam selama perjalanan ini, ya saudara yang kasih dalam nama Yesus, harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya. Harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Nah untuk itu, nah pemuda-pemudi tentu harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara tiap-tiap hari, apa yang Tuhan kendaki dari hidup saudara tiap-tiap hari ya. Jadi tidak hanya berjalan saudara dengan maunya saja, dengan keinginan bahkan kerinduannya, tanpa ini ya, memperhatikan saudara atau tanpa mengerti untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Tentu tidak akan seperti itu ya. Karena pemuda-pemudi ini kan sudah menjadi milik Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan. Tentu saudara berbeda dengan saudara waktu sebelum di dalam Tuhan. Ya harus ada perbedaan. Yang membedakan itu siapa? Tentu saudara sendiri ya. Saudara sendiri yang membedakan apakah saudara mengerti firman Tuhan dan melakukannya, atau saudara tidak melakukannya. Nah ya, hanya pendengar saja. Nah kalau pemuda
pemudiannya menjadi pendengar tanpa melakukan, nah tentu tidak akan ada bedanya saudara. Ya, tidak akan ada bedanya sebelum dan sesudah saudara dalam Tuhan. Nanti hanya cuma perubahan nama. Ya, dahulu mungkin belum anak Tuhan, sekarang sudah anak Tuhan. Maaf saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Nah seperti ular itu firman Tuhan menuliskan juga saudara. Ular itu saudaranya ganti kulit, ya. Hanya menggantikan kulit saja. Jadi nggak ada perubahan saudara. Ya ular tetap ular. Bagaimana saudara? Nah supaya dia bisa berubah nggak bisa. Dia hanya mengganti casingnya saja. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya Tuhan tentu tidak inginkan seperti itu ya. Harus ada perubahan, metanoia. Harus ada perubahan dalam hidup saudara. Pola pikirnya, perbuatannya, tindakannya, perkataannya. Saudara ya, walaupun saudara berkata sekarang ini gen apa ini, gen Z ya, gen apa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, oleh karena zaman ini berbeda mungkin dengan tahun lalu atau 5 tahun yang lalu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi yang perlu saudara ketahui firman Tuhan itu tidak mengalami perubahan. Walaupun zaman yang saudara jalani, ya, yang saudara hadapi itu mengalami perubahan, tapi firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena dengan firman Tuhan ini akan membentuk saudara untuk tetap menjadi anak Tuhan. Ya, di tengah-tengah saudara teknologi yang terus bertambah-tambah, ya. Tapi firman Tuhan ini tetap membentuk saudara sebagai anak Tuhan. Nah ya, tidak mengikuti saudara, nah ini ya perubahan-perubahan zaman. Nah karena perubahan-perubahan zaman ini tidak selamanya itu saudara ini ya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi nah kerap sekali saudara bisa bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Jadi makanya pemuda-pemudi remaja nah harus mengisi hidupnya dengan firman Tuhan ya, berulang-ulang ini saya sampaikan. Karena kalau saudara kosong dengan firman Tuhan, tentu saudara akan kosong dengan kehidupan untuk di dalam Tuhan. Ya, akhirnya nah kehidupan saudara hari-hari ya seperti itu saudara ya. Nah, harinya berubah, nah ya minggunya berubah, tetapi anak-anak Tuhan juga harus berubah. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi saudara sendiri saudara ya membuat itu perubahan. Bukan orang lain atau lingkungan. Saudara mau menyambut firman Tuhan enggak? Mau mendengarkan dan mau melakukannya enggak? Kalau saudara mau dengar dan mau melakukannya, pasti terjadi perubahan luar biasa. Haleluya. Ya, jadi firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Nah ya, jadi makanya pandangan saudara itu jangan hanya kepada nah ini kehidupan saudara, studi, mungkin ini pekerjaan saudara, oke itu semuanya baik. Tapi yuk mari saudara harus mengarahkan pandangan saudara kepada perkara roh, yaitu kehidupan yang kekal. Haleluya. Karena setiap kita menuju ke sana loh, dunia ini kan akan ditinggalkan. Apapun yang saudara miliki nanti di dalam dunia, yang saudara sudah mengejarlah titel pekerjaan, nah saudara sudah mengejarnya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, tapi itu nanti kan akan ditinggalkan. Nah itu hanya bisa bermakna, berguna bagi saudara ya selagi masih hidup. Apalagi saudara pakai itu untuk ini, untuk Tuhan. Nah ya untuk hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau tidak saudara pakai, nah ya itu juga tidak akan berguna. Nah ya di dalam kehidupan saudara, nah selagi saudara masih ada di bumi ini. Nah jadi itu untuk kehidupan ini saja saudara, itu kan hanya perlengkapan saja. Ya, itu semuanya nanti akan tinggal. Jadi marilah kejarlah yang utama. Haleluya. Nah jangan lupa Matius 6 ayat 33, jangan ditayangkan dulu. Matius 6 ayat 33 apa isinya? Iya, ya. Jadi dikatakan Matius 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, haleluya. Nah, semoga itu tidak hanya saudara menjadi ingatan, tapi kita ngerti. Ya, kita mengerti saudara, ya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dicari saudara. Jadi ada usaha. Ada usaha dari saudara. Haleluya, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga apa saudara? Semuanya pun akan
ditambahkan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Mungkin Econ sama apa di sini aja tuh di sana biar jangan terlalu jauh. Di baris kedua. Iya. Lah supaya semakin banyak. Ya, supaya nanti pemuda-pemudi perlu berdoa ini. Khususnya pemuda ya. Haleluya. Supaya terbeban. Agar Sabtu depan mereka akan datang ya. Nah kita kira saudara karena cuaca. Ternyata cuaca itu tidak ini ya. Tidak menjadi patokan. Sabtu yang lalu cuacanya ini. Nah tidak baik kita katakan hujan deras. Ternyata lebih banyak yang datang. Ini cuacanya luar biasa cerah ya hari ini ya. Tidak ada hujan saudara, nggak ada badai. Nah ternyata cuaca itu nggak jadi patokan ya, betul. Tapi yang menjadi patokan itu apa? Kerinduan. Ya, dari dalam bukan dari luar saudara ya. Dari dalam, haleluya lah. Oke lah puji nama Tuhan. Haleluya. Nah ya jadi pemuda-pemudi ya harus berusaha saudara untuk memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan ya. Apalagi itu dasar-dasar loh. Dasar-dasar. Nah kalau saudara sendiri nggak memilikinya. Nah bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia yang lebih besar lagi. Bagaimana Tuhan menyingkapkan mengenai kitab Wahyu ya dalam hidup saudara ya. Nah ini kan saudara sudah banyak kita dengar. Bahwa ini akhir zaman memang betul saudara ya benar. Nah kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin mendekat. Kenapa saudara? Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu kan satu-satu sudah digenapi. Lalu apa ya? Nah apa saudara respon kita dengan itu semuanya? Apa respon saudara? Apa tindakan saudara dengan itu semuanya? Nah harusnya anak-anak Tuhan itu lebih takut lagi kepada Tuhan. Lebih menyerahkan diri lagi kepada Tuhan. Haleluya. Nah supaya Tuhan Yesus datang kita benar-benar nanti saudara. Bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai. Ya, jadi tidak hanya sekedar hayalan. Tapi kalau anak-anak Tuhan gak mempersiapkan diri bagaimana ini bisa. Nah ikut terangkat nanti. Nah ya bagaimana. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ayolah pemuda-pemudi. Ayo saudara. Nah kaya dengan firman Tuhan. Oke lah puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan Sabtu yang kemarin. Nah saudara tidak melupakannya ya. Haleluya. Nah ya, oke puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan Sabtu kemarin apa? Iya, pengharapan. Diambil temanya dari kitab apa? Iya, Roma 5 ayat 5. Apa isinya? Dari prianya dulu. Roma 5 ayat 5 apa? Yuk, 1 2 ya. Yang kencang suaranya yang kuat. 1 2 ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam oleh haleluya, puji nama Tuhan. Oke, makanya saudara catatlah yuk. Yulah, kan saudara sekarang yang menjadi ininya, menjadi harapan ini. Ya, yang setia. Nah, saudara menjadi harapan ya untuk menjadi benih untuk selanjutnya. Oleh sebab itu ayolah saudara memperlengkapi diri untuk itu. Yuk, pemudinya Roma 5 ayat 5, 1 2 ya. Kepada kita. Ya, haleluya, bersama-sama kita katakan 1 2 ya, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepadamu, kepada kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu berapa? Nah ini pertemuan itu 3 kali ya, 3 atau 4 kali. Nah masa saudara melupakannya? Jangan ayo saudara ya. Makanya jangan malas lah, saudara mencatat lah yuk. Ini kan untuk saudara. Ya, untuk saudara ini, haleluya. Nah ada seorang anak Tuhan berkata, bagaimana maksudnya begini tuh firman Tuhan ibadah muda-mudi itu kan firman Tuhan yang biasa-biasa. Tetapi kenapa ya, maksudnya pemuda-pemudi ini kok begitu respon, bagaimana lagi kalau ibadah 6 minggu.
Ya, ibadah minggu kan lebih dalam lagi. Ini kan masih mengkuliti ya dasar-dasarnya aja masih. Ya kan? Masih mengenai iman, mengenai pengharapan, mengenai kesungguhan. Nah, itu masih ininya saja Saudara. Masih dasar-dasarnya. Bagaimana kita dibawa untuk lebih lagi ya? Nah, supaya kita siap Saudara untuk menjadi pengantin Kristus yang sepadan dengan Tuhan. Nah, kalau kita kosong dengan firman Tuhan, Saudara kosong dengan firman Tuhan bagaimana? Yalah, dengan kesadaran Saudara lah ya, untuk merindukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita baca Ibrani 6 ayat 11. Haleluya. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Lihatlah Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan itu terus mendukung Saudara, mendukung anak-anak Tuhan ini. Bagaimana janji-janji Tuhan itu bisa tergenapi menjadi milik Saudara yang pasti. Tidak hanya tertulis Saudara di Alkitab, tidak hanya Saudara ketahui atau Saudara dengar, tetapi itu Tuhan mau supaya menjadi milik Saudara yang pasti. Ya, nah lihatlah Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Betapa Tuhan itu menginginkan, betapa Tuhan merindukan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Saudara? Bagaimana dengan pemuda-pemudi? Apakah Saudara merindukan, sangat merindukan supaya itu menjadi milik Saudara yang pasti? Atau Saudara sendiri tidak percaya? Ya terserah kepada Tuhan lah. Mau Tuhan genapi, ya puji Tuhan. Tidak digenapi, ya begitulah. Atau Saudara berkata janji Tuhan itu kan bukan untukku, itu untuk si A, si B, si J. Nah Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bukan seperti itu. Karena Tuhan tidak memandang bulu ya. Nah Saudara, kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita di hadapan Tuhan itu kita sendiri. Kita sendiri Saudara ya. Bagaimana iman kita, bagaimana kepercayaan kita, bagaimana kita menyambut kebenaran firman Tuhan tersebut untuk mempercayainya Saudara, untuk mengatakan ya Tuhan, bagikulah janji itu, bagikulah itu Tuhan, Engkau akan menggenapinya di dalam hidupku sehingga itu menjadi milik yang pasti sampai akhirnya. Saudara dikasih dalam nama Yesus ya. Nah kalau iman Saudara seperti itu, bagaimana Tuhan tidak menggenapinya? Sekarang Saudara, jikalau Tuhan Yesus datang, adakah iman didapati di bumi ini? Adakah iman didapati di dalam kehidupan Saudara? Pribadi lepas pribadi, atau kosong sama sekali Saudara? Hanya sekedar rutinitas saja, kebiasaan-kebiasaan saja Saudara, tapi enggak ada lagi apinya, tidak ada lagi. Nah apanya Saudara? Kesungguhannya. Nah ya, biarlah tidak seperti itu, haleluya. Tetapi menjadi pemuda-pemudi yang bersungguh-sungguh untuk hidup dalam Tuhan, haleluya. Tentu kami, saudara saya sebagai hamba Tuhan terus yang mendorong saudara, terus saudara ya untuk mengingatkan, untuk memberikan kebenaran firman Tuhan dengan tidak bosan-bosannya, karena inilah bagian dalam hidup saya ya. Bagaimana supaya saudara bisa mengerti firman Tuhan ini, bisa saudara berjalan dalam kehendak Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, bisa saudara seperti yang Tuhan inginkan, haleluya. Nah temanya kan kesungguhan. Saya baca sekali lagi dikatakan tetapi kami ingin. Nah ya, tetapi kami ingin. Nah tentu saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ini hamba-hamba Tuhan ya. Paulus saudara menuliskan ini kepada kitab Ibrani, dikatakan tapi kami ingin supaya kamu masing-masing. Nah ya, nah sepertinya jemaat Ibrani ini saudara gak sungguh-sungguh, makanya ayo tunjukkan kesungguhanmu, tunjukkan imanmu, tunjukkan kepercayaanmu, ayo sehingga apa ya, dikatakan saudara pengharapanmu itu sehingga itu akan menjadi satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah ya, jadi Paulus yang berkata hari ini Tuhan berkata kepada kita, tapi kami ingin supaya kamu masing-masing ya, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan depan belakangnya. Lihat dulu masing-masing saudara. Nah ya, masing-masing setiap saudara masing-masing dikatakan ya.
Jadi tanpa kecuali saudara. Nah ya, supaya apa? Saudara memiliki pemikiran, ya, bahkan keinginan saudara dengan kesadaran saudara sendiri ya. Nah ini yang paling penting ya, dari dalam dulu. Sehingga saudara, kalau sudah dari dalam itu ada kerinduan, ada keinginan, nah ada dorongan, ada motivasi, ada kekuatan yang diberikan kepada saudara dari luar, maka itu akan menyambut saudara ya, dan itu akan bertahan. Tapi kalau saudara terus berharap-harap dari luar, nah ini tidak akan tahan. Ya, saudara tidak akan tahan. Mungkin pada saat ibadah ini, oh iya haleluya, bernyala-nyala, iya Tuhan aku mau seperti itu. Tetapi saudara itu nanti bisa bertahan sampai di situ. Di luar dari ibadah ini saudara nanti bisa, hilang sama sekali. Nah ya, haleluya, oleh sebab itu marilah ya, dari dalam saudara, dari dalam hati, dengan kesadaran sendiri ya, karena memiliki pengertian benar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah setiap kita harus mengerti ya, bahwa kita ini tiap-tiap hari saudara berada di arena pertandingan saudara, bahkan ini berlaku bagi setiap saudara. Nah ya, kita ini di dalam arena pertandingan. Nah kalau saudara, kita menyadari dan kita mengerti bahwa hidup kita ini di dalam atau di arena pertandingan, nah tiap-tiap hari tentu saudara selalu mempersiapkan diri ya untuk masuk dalam pertandingan, dan saudara harus menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah seperti dikatakan, yuk mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta tur berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tadi kan firman Tuhan berkata Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing. Nah setiap pribadi lepas pribadi. Nah saudara ya apa, untuk menunjukkan kesungguhan yang sama. Karena ini tadi saudara, karena tiap-tiap hari kita di dalam gelanggang pertandingan. Haleluya. Nah ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta itu turut berlari. Nah ini saudara lomba lari ya, semuanya kan berlari saudara untuk mencapai garis akhir. Nah ya, tetapi dikatakan bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Satu orang saja yang juara saudara. Nah bagaimana ini? Apalagi kalau banyak yang menjadi peserta. Tapi satu saja saudara yang menjadi juara, yang mendapat hadiah, mendapat mahkota. Nah kalau situasinya seperti itu tentu saudara pasti akan mempersiapkan diri. Ya, pelari ini yang ikut masuk dalam pertandingan pasti dia akan mempersiapkan diri. Bagaimana ya supaya dia bisa menjadi juara. Haleluya. Apalagi dia sudah masuk di dalam. Kita ini kan sudah di dalam ini. Di dalam gelanggang pertandingan. Tiap-tiap hari saudara. Nah bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Persiapan-persiapan apa yang saudara lakukan? Supaya saudara ikut dalam pertandingan dan saudara jadi pemenang. Haleluya. Nah ini kan pertandingan dalam berlari. Semua orang dikatakan akan ikut apa saudara? Turut berlari. Semua peserta turut berlari. Gak ada yang berjalan. Haleluya. Gak ada yang nyantai. Gak ada saudara singgah dulu, nanti dulu. Biar dia saja. Gak ada saudara, karena ini ada hadiah. Ada mahkota yang sedang menanti.
Dan ini yang mendapatkannya siapa? Yaitu yang menjadi juara. Kalau dia tidak juara tentu dia tidak mendapatkan apa-apa. Sama saudara dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak mengikuti pertandingan ya yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan kepada kita nggak mendapatkan apa-apa saudara. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, tentu yang mendapatkannya yang ikut di dalam pertandingan tadi, peserta yang ikut dalam pertandingan tadi saudara, dan dia bisa mencapai garis akhir. Haleluya. Nah sehingga saudara dia menjadi juara dan dia akan memperoleh mahkota. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Jadi setiap saudara masing-masing harus ikut ambil bagian dalam pertandingan. Kemudian apa dikatakan? Menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, jadi harus menguasai diri dalam segala hal saudara. Nah ya saudara harus mengerti. Nah pertandingan iman kita apa? Doa saudara. Itu pertandingan iman, saudara nggak bisa lepas dari doa. Harus menguasai diri. Saudara itu pemuda masih kuat saudara. Haleluya. Masih energinya itu luar biasa. Ya, dibandingkan sudah berumur, sekarang tinggal saudara, mau nggak saudara atau tidak? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi menguasai diri. Ayo pertandingan apa lagi saudara? Ini memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Mau nggak saudara? Suka nggak saudara baca firman Tuhan? Suka nggak saudara mengulang-ulang? Suka nggak saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan? Atau saudara suka ya untuk game, untuk film-film, atau untuk permainan saja? Ya, hanya mengisi. Nah ini jasmani tadi saudara. Tetapi rohani saudara nggak peduli. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kan sering saudara dengarkan. Nah ya, bapak-bapak rohani kita saudara, atau bapak-bapak gereja berkata, firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Haleluya. Nah sehingga rohani saudara kuat. Sehingga apapun yang diperhadapkan, saudara tidak menjadi lemah. Tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi putus asa. Tapi tetap kuat saudara, walaupun ada pergumulan yang saudara hadapi, walaupun ada kesulitan yang saudara hadapi, tapi saudara kuat menghadapinya. Kenapa? Karena kehidupan rohani saudara diisi dengan firman Tuhan. Sama ya kan? Kalau misalnya tubuh saudara nggak dikasih makan, nah ya saudara lapar. Nah konsentrasinya kan kurang kan? Haleluya. Nah bagaimana saudara bisa bekerja, bisa beraktivitas? Kalau saudara lapar, lemah saudara, ya nggak ada tenaga. Nah kalau bisa, nah kalau begini keadaannya bagaimana? Ya mau tidur-tiduran saja, malas jadinya. Ya karena memang nggak ada tenaga untuk bisa mengerjakannya, untuk beraktivitas. Saudara pun malas nanti mengerjakan kalau misalnya saudara sekolah ya, atau kuliah. Nah ada tugas yang mau dikerjakan, saudara pun nggak bisa mikir. Kenapa? Lapar. Haleluya. Nah, nanti bawaannya bisa apa? Itu tadi malas-malas, tidur-tiduran. Atau apa saudara? Emosi, marah. Nah ya, mempengaruhi. Karena apa saudara? Lapar. Haleluya. Nah itu pasti terasa sekali dan setiap saudara pasti pernah mengalami. Beda kalau saudara kenyang. Ya, jangan terlalu kenyang saudara, nanti bawaannya juga tidur. Tetapi saudara kalau misalnya, nah perut saudara terisi, nggak lapar, nah saudara pasti bisa beraktivitas. Haleluya, bisa berpikir. Nah walaupun tugas itu, nah sepertinya sulit, tapi kalau saudara kenyang, saudara memperoleh kekuatan baru. Pikiran ini pun bisa saudara terbuka untuk bisa mengerjakan tugas tadi, bisa berpikir saudara. Coba lapar saudara, bisa saudara ya 5 tambah 5 pun saudara nggak tahu. Ya, bisa lupa. Aduh tadi di mana ya aku letakkan ya. Nah ini tadi bawaannya apa saudara itu tadi malas-malas. Maunya tidur-tiduran saja. Nah itu kenapa? Perutnya tadi nggak diisi, lapar. Ya, rohani saudara seperti itu juga. Akhirnya apa? Daging tadi lah saudara yang bekerja terus. Daging tadi yang terus dilayani. Daging ini maunya apa? Nyaman. Ya kan? Maunya jangan terganggu. Nah itu saudara. Nah itulah nanti yang dilayani, yang saudara layani terus. Rohaninya tadi saudara, ya dia lemas karena nggak pernah diisi makanan, yaitu firman Tuhan.
rohaninya tadi nggak bisa. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk ini ya, untuk ya saudara kerjakan. Karena nggak ada kekuatan. Akhirnya itu tadi duniawi lah. Makanya kalah dalam pertandingan, kalah dalam berdoa, kalah dalam ini tadi memperlengkapi dengan ini kebenaran firman Tuhan. Apalagi disuruh menyangkal diri. Wow, apa itu? Bukan zamannya. Nah ya, jadi pola pikir saudara sudah berubah. Oh enggak begitu sekarang Bu, zamannya enggak begitu Bu, udah beda. Itu kan ibu dahulu, sekarang enggak seperti itu Bu. Kalau begitu caranya nanti enggak bisa nyambung, enggak bisa Bu diterima. Oh enggak saudara, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemarin hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang harus berubah saudara. Ya, firman Tuhan enggak pernah berubah. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi menguasai diri, saudara harus menguasai diri. Itu memang sudah makanan rohani saudara. Doa itu apa? Napas. Napas untuk kehidupan rohani saudara. Kenapa saudara tidak suka lebih lagi itu perkara-perkara roh ini tadi karena saudara nggak berdoa. Bagaimana orang yang ini saudara tidak, iya napasnya tidak teratur. Maksudnya napasnya nggak sempurna, dia tersenggal-senggal. Nah bagaimana dia bisa mengerjakan? Ya, bagaimana dia bisa beraktivitas? Bernapas saja dia nggak bisa normal, saudara. Ya, bagaimana saudara? Nah dia bisa menang, apalagi masuk dalam pertandingan. Nggak bisa saudara, dia itu perlu ditolong, perlu apa, dikasih apa saudara? Oksigen. Ya kan, dia perlu pertolongan. Nah yang perlu pertolongan bagaimana ikut pertandingan? Oh nggak bisa. Nah begitu kehidupan rohani saudara. Kalau saudara nggak berdoa, saudara nggak ngisi hidup dengan firman Tuhan, nah ini tadi, itu tadilah sudah. Ya, akhirnya nggak dikerjakan kehidupan rohaninya, makanya nggak ada gairah. Ya nggak bisa diterima. Saudara pasti nggak bisa nerima, makanya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kalau dibawa lagi dalam kitab Wahyu? Waduh, saudara berkata, aduh masih jauh itu, nanti itu masih jauh. Masih jauh tuh bisa saudara katakan, oh itu 500 tahun nanti lagi. Oh nggak mungkin itu Tuhan Yesus datang sebentar, nggak mungkin. Nah karena apa saudara ya? Karena pengertian yang tidak benar. Nah karena tidak masuk di dalam pertandingan. Ya jadi mari pemuda-pemudi ya, saudara bisalah ya masuk dalam gelanggang pertandingan yang sudah Tuhan tetapkan saudara. Dengan apa? Menguasai diri saudara ya. Karena itu memang sudah menjadi bagian. Itu pertandingan yang gak bisa saudara elakkan sebagai anak Tuhan. Kalau mau jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau enggak saudara terus kalah nanti. Bahkan saudara tidak pernah ikut masuk dalam pertandingan. Akhirnya saudara tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemudian dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah. Lihatlah, saya percaya kita mengerti semuanya ya, bagaimana atlet-atlet tersebut saudara ya, pertandingan apapun itu pasti saudara ngerti lah bagaimana persiapannya ya, mau lari kah, mau tinju kah, mau futsal kah, ya pasti saudara mengerti lah ya, bagaimana dia bisa, harus latihan. Nah ya, dia harus melatih dirinya, dia harus menguasai dirinya, segala sesuatunya, makannya, saudara waktu-waktunya, tidurnya, pasti diatur saudara ya, supaya dia memang bisa, supaya dia bisa masuk dalam pertandingan, dia jadi pemenang. Ya enggak ada saudara seorang masuk dalam pertandingan, ikut peserta jadi pertandingan. Tetapi dia menginginkan kalah, enggak ada seperti itu saudara. Kenapa dia ikut dalam ini pertandingan? Kenapa dia jadi peserta? Karena dia ingin jadi pemenang. Haleluya. Nah begitu juga saudara, kenapa kita ikut hidup di dalam Tuhan? Ya, nah supaya kita ikuti pertandingan dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah itu tadi kan persiapan saudara ya, untuk memperoleh suatu mahkota yang panah. Ikut pertandingan, ikut menjadi peserta pertandingan lari. Dia mempersiapkan dirinya, menguasai dirinya saudara untuk memperoleh suatu mahkota yang panah. Sekarang kita ini untuk memperoleh apa saudara? Suatu mahkota yang abadi. Yang kekal selama-lamanya. Ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara di sorga selama-lamanya ya, hidup kita di dunia sementara, saya percaya saudara tahu itu semuanya. Haleluya. Nah ya kita gak selama-lamanya di bumi ini, untuk sementara saja. Kita di bumi ini dipersiapkan Tuhan, diproses saudara supaya kita layak nanti. Untuk apa saudara? Untuk kepada kehidupan yang kekal.
Ya kalau kita nggak layak, nggak mungkin tempat kita di sana. Ya, tidak mungkin saudara ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, Paulus berkata tentu dia tidak berlari tanpa tujuan. Ada tujuannya masuk saudara dalam pertandingan tadi ya. Ada tujuannya saudara ya masuk dalam pertandingan petinju. Bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Masa saudara misalnya lah, Edson ini mau ikut dia pertandingan tinju saudara. Oh dia harus latihan dulu. Saudara pasti cari tahu bagaimana latihannya dan di mana. Dia bayar harga untuk itu. Gak mungkin dia masuk dalam pertandingan tinju. Ya, dia belum ngerti apa-apa dia masuk. Waduh gak benar saudara seperti itu. Ya bisa bonyok nantinya. Ya sekali disentil udah langsung out. Bahkan nyawa bisa melayang. Nah ini perlu persiapan yang banyak. Pasti belajar. Yang latih bagaimana strateginya, bagaimana tekniknya untuk mentinju. Ya sekali tinju, lawan itu KO. Nah seperti itu saudara, jadi banyak persiapannya, bahkan bayar harga. Sekarang kita ini untuk memperoleh mahkota abadi apa yang kita perlengkapi. Ya, apa yang harus kita persiapkan saudara ya. Dikatakan tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak ya. Jadi ini persiapan Paulus saudara untuk apa? Untuk mendapatkan, memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Haleluya. Nah jadi Paulus tahu, jadi saudara juga harus tahu. Bagaimana ya supaya bisa memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, yaitu apa saudara? Melatih tubuh. Ya tubuh ini juga perlu dilatih. Saudara harus perlu latih. Ya, latih saudara. Latih untuk berdoa. Latih saudara untuk berada. Ya, di mana saudara? Di depan firman Tuhan. Untuk saudara suka itu saudara baca. Ya, coba saudara ini ya. Coba saudara cek atau evaluasi. Berapa lama saudara bisa di depan layar? Saudara nonton film atau game. Ya. Dengan saudara di depan layar dengan membaca firman Tuhan. Jangan-jangan saudara ya lihat firman Tuhan sudah langsung ngantuk. Ya. Nanti lihat film saudara atau game kembali matanya bisa berbinar lagi. Nah ini kan berarti udah redup ini kehidupan rohaninya. Kalau begitu, yang menyala itu apa? Dagingnya. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, coba cek. Cek saudara. Ya. Nah untuk perkara-perkara inilah ya. Perkara-perkara sekuler saudara di luar dari kehidupan rohani. Mungkin saudara bisa. Nah kalau misalnya, kegiatan itu misalnya saudara pagi-pagi. Saudara bisa bangun cepat. Tapi kalau untuk perkara roh bagaimana? Bisa enggak saudara bangun? Ya untuk bisa berdoa saudara, menyangkal diri, menguasai diri. Untuk datang kepada Tuhan. Hendaknya seperti itu. Haleluya. Oke puji nama Tuhan, biar itu jadi ya saudara. Nah jadilah bagi setiap saudara ya. Tidak lagi lah. Saudara berdali-dali atau menunda-nunda. Nah ini tanggung jawab loh. Dan tanggung jawab saudara sendiri secara pribadi kepada Tuhan. Nah ya untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Saudara harus masuk dalam pertandingan. Saudara harus bisa menguasai diri. Enggak bisa tidak saudara ya. Tidak bisa hidup dengan pengertian saudara sendiri. Maunya saudara sendiri. Ya tapi enggak saudara pernah cari apa maunya Tuhan ya. Apa ya menurut firman Tuhan. Bagaimana ya kebenarannya. Nah tidak bisa dipertahankan seperti itu. Haleluya. Oke lah puji nama Tuhan lah. Yuk kita baca 1 Timotius 6 ayat 12. Satu dua ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan. Ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya. Jadi firman Tuhan ini dituliskan saudara. Ya ini nasihat Paulus ini kepada anak rohaninya. Siapa anak rohani Paulus? Timotius. Ini udah Timotius. Ya. Haleluya. Haleluya. Nah ini juga saudara memberikan
pengertian supaya setiap anak Tuhan memiliki anak rohani yang berhasil saudara dimuridkan. Paulus ini kan berhasil memuridkan Timotius. Timotius ini masih muda saudara. Ya, masih muda. Aku telah mengakhiri, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, yang benar itu apa saudara? Firman Tuhan, bukan menurut pengertian kita sendiri. Gak bisa saudara ya. Jadi dalam pertandingan iman yang benar. Nah tadi kan sudah kita baca saudara di dalam ini tadi 1 Korintus tadi ya, bahwa kita ini semuanya dalam gelanggang pertandingan. Kita semua jadi pesertanya. Ya bagaimana supaya kita bisa bertanding saudara dan kita menjadi pemenangnya, ini tadi bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar itu bagaimana saudara ya? Yang benar itu apa saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Iyalah, karena iman itu dikatakan Roma 10 ayat 17. Apa dikatakan Roma 10 ayat 17? Kaum pria, Roma 10 ayat 17 apa? Luar biasa, saudara jadi kepala. Perlengkapi diri lagi. Coba dari ini perempuannya, Roma 10 ayat 17. Iya, belum ada di layar kan? Iya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh, iya itu, haleluya. Masih dasarnya sekali ya. Yalah. Tuhan Yesus dahsyat. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, yang seturut dengan firman Tuhan. Iya. Kalau kita berbicara tentang iman, berarti kita berbicara tentang apa saudara? Kebenaran, yaitu apa? Firman Tuhan. Karena ya iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Kristus ya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Ya jangan sia-siakan saudara, jangan abaikan, dikatakan rebut. Direbut saudara. Ya, karena ada musuh kita. Ada musuh saudara yang tidak senang saudara bisa mencapainya. Ya ada musuh yang menghalangi saudara supaya saudara tidak mencapainya, enggak sampai. Makanya dikatakan ayo rebut. Rebut saudara. Ya, rebut, gapai, capai saudara. Supaya itu menjadi milik saudara yang pasti akhirnya nanti. Haleluya. Nah ya, jadi jangan abaikan, jangan biarkan begitu saja. Nah ya, untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itu saudara dipanggil, dipilih, diselamatkan. Dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya kan, saat saudara diperdamaikan kan di depan banyak orang. Dan saudara sudah ikrarkan, ya aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah saudara yang kasih nama Yesus, sehingga saudara memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Kan itu kan 1 Yohanes 5 ayat 13. Siapa yang tahu isinya? 1 Yohanes 5 ayat 13. Jangan lihat Alkitabnya, kalau dilihat sudah itu. Kan di dalam hati saudara 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya sudah TDRK kan? Ini ayat hafalan ini kemarin. Selalu ini ayat hafalan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Siapa? Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ayo saudara baca firman Tuhan, itu masih dasarnya. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu. Ya, supaya kamu yang percaya tahu bahwa kamu itu memiliki hidup yang kekal. Nah itu saudara. Haleluya. Yuk banyak-banyak saudara isi hidup saudara dengan firman Tuhan ya. Atau kalaupun saudara nggak tahu semuanya, tapi kan tahu intinya. Oh itu supaya tahu memperoleh hidup yang kekal. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu itu memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Nah ya, jadi disimpan di hati. Ya, supaya firman Tuhan itu melekat dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi itu kan sudah diikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayolah, saudara bertanggung jawablah dengan apa yang saudara ikrarkan. Ya, bertanggung jawab bahwa saudara itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, saudara sudah saksikan, katakan, ikrarkan di depan banyak saksi. Ayo bertanggung jawabkan bahwa saudara sudah menjadi anak Tuhan
dan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat saudara. Ibrani pasal 6 ayat 12 tadi kan ayat berapa tadi? Ayat 11 ya. Nah itu kelanjutannya saudara dikatakan. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah di sini dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban ya, tetapi menjadi apa saudara? Penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi diingatkan, nah bagaimana supaya bisa menjadi ini ya, menjadi pemenang. Nah bisa saudara masuk dalam pertandingan dan bisa menjadi pemenang. Nah diingatkan kembali dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban. Nah banyak hal saudara membuat anak-anak Tuhan itu lamban. Nah ya sebetulnya saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya kalau dia sudah menjadi anak Tuhan tentu punya ada kerinduan. Ya ada kerinduan saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Nah ya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Nah saya percaya ya itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kenapa ya? Nah jemaat Ibrani ini diingatkan ya agar kamu jangan menjadi lamban. Berarti ada nih jemaat Ibrani ini yang menjadi lamban. Nah lamban saudara pertumbuhannya lamban dia untuk menangkap, untuk mengerti firman Tuhan. Nah kenapa ini bisa terjadi? Padahal kita diperlengkapi dengan Roh Kudus saudara. Ya, Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus, nah ini bisa saja terjadi ya. Kenapa? Nah anak-anak Tuhan tersebut menjadi lamban. Nah kenapa saudara? Mungkin dia bebal ya, bisa tegur, mungkin dia tegar tengkuk saudara, atau mengeraskan hatinya, atau dia sombong, atau dia mengabaikan, gak peduli ya dengan perkara-perkara roh tadi, atau menunda-nunda bisa juga, besok aja, besok kan masih ada, minggu depan aja lah, masih ada kok, masih lama kok Tuhan Yesus datang. Nah gak apa-apa kok, aku seperti ini juga gak apa-apa, kemarin aku lakukan seperti itu gak apa-apa. Nah sebetulnya itu kan menurut pengertian saudara ya, padahal saudara itu semuanya okelah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ya. Nah bagi setiap anak-anak Tuhan bagaimana? Nah dengan situasi keadaan yang saudara hadapi, apakah bisa tetap mengikut Tuhan di dalam kebenaran ya, atau saudara menyimpang dari kebenaran tadi ya. Nah ya itu ada pilihan bagi setiap anak-anak Tuhan. Tapi satu hal diingatkan di sini saudara, agar jangan menjadi apa? Menjadi lamban. Ya, berarti bisa keluar saudara dari kelambanan ini. Kenapa dilarang? Agar kamu jangan menjadi lamban. Nah kenapa kamu lamban? Nah ini tadi, kenapa saudara? Ya karena bebal, gak mau diajari. Sudah berulang-ulang tapi gak bisa juga mengerti. Gak mau juga melakukan. Mungkin dia tegar tengkuk saudara, atau dia mengeraskan hati, atau dia mengabaikan, ya, atau dia sombong saudara, atau sebaliknya. Dia ya ini apa ya, menganggap itu gak apa-apa. Menjadi bodoh saudara. Coba mari kita lihat satu ya, Mazmur 14 ayat 1, apa dikatakan saudara tentang bebal ini. Satu dua ya, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah ini, ya, jadi saudara, orang bebal itu berani berkata di dalam hatinya, walaupun gak diucapkan, gak ada Allah, gak benar itu.
Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kenapa saudara? Nah karena kebebalannya. Jadi terbersit ini di hatinya. Ya. Tentu saudara ini tidak di luar Tuhan. Sudah anak Tuhan lah. Ya, jadi dia bisa berkata, enggak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka itu. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi semuanya serba salah. Dipersalahkan saudara ya. Nah ini tadi kenapa? Karena dia bebal. Nah akhirnya apa saudara? Dia menjadi lamban lah. Karena dia gak bukakan hati. Gak betul itu, gak benar itu. Gak benar itu ada Allah. Gak benar itu ada sorga. Aduh itu gak benar itu mujizat Tuhan. Nah ya jadi bebal dia saudara. Akhirnya dia menjadi apa? Menjadi lamban. Gak ada pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Yuk kita lihat satu lagi yuk. Mazmur 92 ayat 6. Satu dua ya. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ya, haleluya. Jadi dikatakan saudara orang bodoh itu tidak akan berusaha untuk mengetahui. Nah ini orang bodoh ya. Dan orang bebal saudara tidak akan mengerti. Nah tidak akan mengerti apalagi perkara-perkara roh. Wah itu jauh saudara dari kehidupannya. Ya makanya yolah jagalah. Nah kehidupan kita ya, kehidupan saudara supaya enggak jadi bebal. Nah ini bisa terjadi kalau terus menerus saudara mengeraskan hati atau menolak. Sudah diingatkan tapi enggak juga. Sudah diingatkan. Nah saudara tahu oh iya harus aku lakukan. Tapi enggak pernah juga dilakukan. Iya yang dikatakan firman Tuhan itu benar itu. Untuk aku itu. Tuhan sudah mengingatkan aku supaya tidak seperti itu. Nah bisa saja mengerti tapi enggak juga dilakukan. Enggak juga dikerjakan. Tidak juga dilakukan. Akhirnya saudara bebal lah. Inilah membuat menjadi apa? Lamban. Lamban saudara. Ya, kalau sudah menjadi lamban ini tadi enggak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan, enggak ada pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Enggak ada saudara perubahan. Akhirnya dia seperti itu saja, ya. Karena ini tadi. Nah, dia mengeraskan hatinya ya. Akhirnya dia menjadi bebal saudara. Dia bisa saja mendengarkan tapi dia tidak bisa mengerti. Nah, ya, akan kebenaran firman Tuhan. Oke lah, puji nama Tuhan lah. Nah ya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan. Nah ya pemuda-pemudi, betapa perlunya saudara untuk mengetahui firman Tuhan ya. Bahkan bukan hanya mengetahui tapi saudara melakukannya, mengerjakannya. Nah ya supaya apa yang Tuhan janjikan ini Tuhan genapilah ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah dengan hal tersebut nanti setiap saudara kan ini tadi seperti firman Tuhan tadi. Saudara masing-masing bisa menunjukkan kesungguhan ya. Supaya apa saudara? Nah supaya pengharapan saudara itu bisa menjadi milik yang pasti. Kalau enggak nanti saudara itu hanya sekedar tertulis saja. Janji-janji Tuhan itu hanya sekedar tertulis saja nanti ya. Di dalam Alkitab ini. Nah ini tidak. Atau sekedar saudara dengar saja. Tapi tidak menjadi milik saudara yang pasti. Tentu Tuhan tidak menginginkan seperti itu ya. Apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mau itu digenapilah. Dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Oke lah puji nama Tuhan lah. Nah Tuhan Yesus memberkati. Nanti Sabtu depan saudara kita akan sambung. Oke puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Kami membukakan hati kami. Kami benar-benar merindukan Engkau, menginginkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Sehingga kami semakin melekat kepadamu. Bahkan kehidupan kami ini bisa tertuju kepadamu Tuhan.
Tuhan. Mari kita bukakan hati, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan segenap hati kita. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita nyatakan segenap hati kita. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Dari hatimu yang paling dalam. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku.
serukan namamu. Yesus Tuhan kami panggil. Yesus Tuhan kami sebut namamu. Kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Pemuda-pemudi, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau ingin mengenal Tuhan lebih lagi? Apakah engkau mau memberikan hidupmu lebih lagi kepada Tuhan? Haleluya, kalau engkau mau, mari angkatlah tanganmu. Nyatakanlah ini dari hatimu yang paling dalam. Haleluya, ku berikan hatiku dan jiwaku hanya kepadamu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, mari nyatakan jalanmu Tuhan bagi umat ini. Nyatakan jalan, nyatakanlah Tuhan. Nyatakan jalanmu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan jalanmu, nyatakan kehendakmu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan nyatakanlah bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini. Amin. Mereka membukakan hati Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Pengertian yang benar menjadi milik mereka Tuhan. Mereka bertanggung jawab dengan kehidupan mereka, pribadi Amin. lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang sorga. Biar Engkau bekerja terus dalam hidup mereka dimanapun mereka Amin. berada. Mereka tetap menikmati Engkau Tuhan. Dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Dan mereka menghadirkan Engkau, pribadimu Tuhan, Amin. dalam kehidupan mereka. Karena sampai saat ini Engkau sudah bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Tentu Engkau Tuhan mau meneruskan hingga pada akhirnya. Bapa yang baik. Biar Engkau bekerja bagi mereka Tuhan. Amin. Kebenaran-Mu yang sudah mereka terima saat ini, itu menjadi milik mereka dan mereka mengerjakannya. Amin. Mereka masuk dalam pertandingan iman yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup mereka. Amin. Mereka mau menguasai diri mereka dalam segala hal. Sehingga mereka tiap-tiap hari Tuhan mengikuti pertandingan itu dan mereka menjadi pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Mereka berusaha Tuhan. Biar itu jadi Bapa yang baik sorga.
Untuk itulah Tuhan Engkau berfirman pada hari ini. Untuk itulah Tuhan Engkau menuliskan kebenaran firman-Mu. Amin. Supaya umat-Mu, pemuda-pemudi mengerti. Mengerti hati-Mu. Mengerti kehendak-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hidup mereka. Berkatilah Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Sertai mereka Tuhan. Biar mereka memandang kepadamu, mengandalkan Engkau. Tidak jauh daripadamu Tuhan, tidak melepaskan Engkau. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Segala pekerjaan setan, tipu daya setan, roh penyesat tinggalkan setiap pemuda-pemudi. Dalam nama Yesus. Tidak peduli dengan kehidupan rohaninya, tipu daya setan, tipu daya dunia yang ditinggalkan mereka semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka Tuhan. Amin. Memimpin bawa mereka ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Yuk mari kita teruskan acaranya. Haleluya, pemuda-pemudi. Bom. Bangkit orang muda. Oke, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa syafaat untuk membela ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Mari bersegera langsung bentuk kelompoknya, satu kelompok 2 orang saudara. Haleluya. Haleluya. Semua sudah dapat topik doa saudara? Oke, haleluya. Kita akan berdoa untuk membela ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Mari kita sungguh-sungguh kita doakan supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita berdoa, kita angkat lagu penyembahan kita. Kita katakan, kuasanya dicurahkan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Muda-mudi kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan tak turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Muda-mudi kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan tak turun, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan tak turun, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan tak turun. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan tercurah dengan dahsyat.
atas pemuda-pemudi remaja, atas ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kemenangan yang daripada Tuhan nyata atas ibadah pemuda-pemudi remaja kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Bapa, kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa nyata melimpah atas setiap ibadah pemuda-pemudi remaja kami. Dalam nama Yesus, kuasa roh Tuhan memulihkan kami Bapa. Kuasa roh Tuhan memulihkan setiap pemuda-pemudi remaja dari wilayah timur, barat, utara, dan selatan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syukur Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, amin. Haleluya. Sekarang waktunya kita akan mendoakan teman kita satu yang lainnya. Saudara, mari ditanyakan apa yang didoakan. Haleluya. Oke, haleluya. Sudah ditanyakan saudara? Oke, langsung saja kita berdoa. Oke, haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Doa syafaat kita sudah selesai. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Oke, haleluya. Kita dengarkan pengumuman kita, saudara. Besok pagi ada ibadah minggu pagi kita di tempat ini jam 8 pagi di rumah makan SNI. Semuanya bisa hadir, amin. Dan ibadah minggu sore kita jam 5 sore tempat ini di rumah makan SNI. Kiranya semuanya pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada malam ini tidak ada yang meninggalkan ibadah minggunya. Haleluya. Semua bersuka cita untuk hadir di ibadah minggu maupun di ibadah pemuda-pemudinya. Haleluya. Haleluya. Untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita minggu depan di tempat ini jam 6 sore. Mari kita ingatkan pemuda-pemudi yang belum hadir pada malam ini, kita ingatkan, kita bawa mereka untuk datang kembali dalam ibadah pemuda-pemudi remaja kita. Bahkan kita kerjakan juga penginjilan dan perkunjungan kita. Kita bawa jiwa-jiwa baru untuk datang dalam ibadah pemuda-pemudi. Dan kita kunjungi teman-teman kita yang sudah lama tidak datang beribadah. Haleluya. Dan untuk minggu depan dalam ibadah pemuda-pemudi remaja kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita. Haleluya. Jadi kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita bersuka cita di sini untuk merayakannya. Haleluya. Semua bersuka cita, saudara. Haleluya, semuanya tetap setia ya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Demikian pengumumannya, saudara. Mari pelayan persembahan maju ke depan. Kita akan berikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan atas kami, Bapa, pemuda-pemudi remaja dalam sidang Tuhan ini. Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini, Bapa, mengubahkan kami, membarui hidup kami, Tuhan, sehingga kami semakin sungguh-sungguh lagi, Bapa, untuk mengikut Tuhan, memberikan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, pada saat ini, Bapa, semua kami pemuda-pemudi remaja akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Bapa, setiap persembahan kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kami memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang rela. Di dalam nama Yesus, bahkan Tuhan berkati, Bapa, setiap kami yang ada dalam perkuliahan, Tuhan berkati, yang ada dalam studi, Tuhan berkati, bahkan pekerjaan kami, Tuhan berkati, bahkan orang tua kami yang menjadi saluran berkat kami, Tuhan berkati. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir melimpah atas kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami tolak segala penjahat setan, kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, segala bentuk perit, kikir, kemiskinan, kekurangan tidak bisa menjamah kami. Sungut-sungut menggerutu dalam memberi tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya, Bapa, kami memberi dengan sukacita, dan kami percaya berkat Tuhan senantiasa mengalir atas kehidupan kami. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Dengan mengucap syukur kita nyatakan Dia Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Mari semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Oh, terpuji nama Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu untuk lawatanmu sudah terjadi di ibadah pemuda pun remaja nih dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyanyian musik tarian sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Biar menjadi persembahan yang harum, menyenangkan Tuhan. Bahkan Amin. kebenaran firman Tuhan sudah kami terima, sudah diterima oleh setiap pemuda dan remaja ini Tuhan. Firman Tuhan Amin. itu menjadi milik mereka. Mereka mengerjakannya, melakukannya Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar yang mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapa untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda dan remaja ini. Tentulah segala jeripaya persekutuan mereka kepadamu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, lakukan tidak sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Ibadah pemuda dan remaja Sabtu depan tentulah semakin berkemenangan dan luar biasa. Amin. Pemuda dan remaja yang tidak datang pada hari ini, mereka akan memberikan hidup mereka Tuhan untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa yang di sorga, dan setiap kami tentu akan ambil bagian untuk bisa mengerjakannya, baik wilayah barat, timur, utara, selatan. Tuhan bersati terbeban Tuhan Yesus bisa mengerjakannya. Terima kasih Bapa, dan besok hari kami akan datang ibadah Tuhan, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore dengan penuh sukacita dan penuh Amin. kerinduan. Dalam nama Yesus, sudah sebentar nanti kami akan pulang. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba Amin. dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Roh Dalam nama setan, Yesus. penipu, gelapan, mau celaka, penggaul, pengajar, Dalam nama pencuri, perampok, niajan manusia, pelanggaran, sakit, penyakit, kelemahan. Dalam nama Yesus kami usirkan, Dalam tidak nama bisa menjama kami, tidak bisa menjama perjalanan kami. Dalam nama Yesus kami tolak. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima berkat daripadamu. Mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dia layak ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.